Assalamualaikum Dunsana, Tabi pun selamat datang kembali di Aksara Channel. Makasih banyak buat Dunsana yang udah klik video ini dan mampir ke YouTube channelku. Oh ya, aku mau ngucapin makasih juga buat Dunsana yang udah subscribe YouTube channelku. Semoga bermanfaat buat Dunsana semuanya ya. Nah, di video ini aku mau berkisah tentang Kota Sawalunto. Mungkin banyak dari Dunsana yang belum mengetahui tentang Kota Sawalunto, ataupun ada dari perantauan Sawalunto yang mungkin kangen atau rindu dengan Kota Sawalunto. Semoga videoku ini bermanfaat, menambah wawasan dan juga pengetahuan serta melepas rindu dari Dunsana semua ya. Nah, di sini aku mau mengisahkan Kota Sawalunto dari sejarahnya, seni budaya dan juga bahasanya. Mau tahu gimana kisah selengkapnya? Pantengin terus ya. Kota Sawalunto adalah kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat, yang mana kota ini berada 95 km dari Kota Padang atau ibu kota Sumatera Barat. Dan kota ini dikelilingi oleh 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, dan juga Kabupaten Solo. Nah, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kota Sawalunto terkenal dengan kota tambang batu bara. Kota ini sempat mati setelah penambangan batu bara dihentikan. Saat ini, Kota Sawalunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Kota yang berdiri pada tahun 1888, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Nah, sebagian peninggalan-peninggalan tersebut telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat guna mendongkrak pariwisata dan juga mencanangkan Kota Sawalunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya. Salah satu sejarah Sawalunto yang paling dikenal adalah berdirinya tambang batu bara pertama di Indonesia. Seperti yang diketahui, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Melihat hal itu, Belanda tertarik datang ke tanah air dan mengeksploitasi batu bara berkualitas di Sawalunto. Pertengahan abad ke-19, Sawalunto hanyalah sebuah desa kecil dan terpencil yang berlokasi di tengah-tengah hutan belantara dengan jumlah penduduk kurang lebih 500 orang. Sebagian besar penduduknya bertanam padi dan beladang di tanah dan lahan yang sebagian besar permukaan tanahnya tidak cocok untuk lahan pertanian, sehingga Sawalunto dianggap sebagai daerah yang tidak berpotensial. Cikal bakal dijadikannya Sawalunto sebagai kota terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa geolog asal Belanda ke pedalaman Minangkabau. Saat itu dikenal sebagai dataran tinggi Padang. Sebagaimana yang ditugaskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, penelitian pertama dilakukan oleh Insinyur C. de Groot van Emden pada tahun 1858. Kemudian dilanjutkan oleh Insinyur Willem Hendrik de Graaf pada tahun 1867. Dalam penelitian de Graaf, diketahui bahwa terdapat 200 juta ton batu bara yang terkandung di sekitar aliran Batang Ombilin, salah satu sungai yang ada di Sawalunto. Sejak penelitian tersebut diumumkan ke Batavia pada tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda mulai merencanakan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan eksploitasi batu bara di Sawalunto. Pada tanggal 1 Desember 1888 ditetapkan keputusan tentang batas-batas ibu kota Afdeling di Sumatera Barat. Sejak tanggal 1 Desember 1880, maka Sawalunto telah diakui keberadaannya secara administratif oleh pemerintahan Hindia Belanda sebagai kota-kota Afdeling dari tanah datar, dan ditetapkan sejak itu 1 Desember adalah hari jadi kota Sawalunto. Kota ini mulai memproduksi batu bara sejak tahun 1892
Dengan seiringnya itu, maka kota ini menjadi kawasan pemukiman pekerja tambang dan terus berkembang menjadi kota kecil yang penduduknya adalah dari pekerja dan pegawai tambang. Sampai tahun 1898, usaha tambang di Sawah Lunto masih mengandalkan para narapidana untuk bekerja, menambang, dan juga dibayar dengan gaji yang murah. Pada mulanya, para pekerja tambang hanya berasal dari narapidana Kota Sawah Lunto. Kemudian mereka dipindahkan ke Pidi, Aceh untuk menjadi pengangkut logistik dalam Perang Aceh sana. Karena mengingat kebutuhan tenaga kerja yang melonjak, maka tahanan kriminal dan juga politik dari penjara Hindia Belanda yang berasal dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan juga Sulawesi didatangkan ke Kota Sawah Lunto untuk dijadikan para pekerja tambang. Agar mereka tidak kabur dari kawasan tersebut, kaki mereka dirantai, dan sejak saat itu para buruh pekerja dinamakan orang rantai. Pada tahun 1889, pemerintahan Hindia Belanda mulai membangun jalur kereta api menuju Kota Padang guna mempermudah pengangkutan batu bara keluar Kota Sawah Lunto. Nah, pada tahun 1894 rampunglah jalur kereta tersebut sehingga meningkatkan produksi batu bara di Kota Sawah Lunto sehingga mencapai ratusan juta ton per tahunnya. Usaha penambangan batu bara ini mencapai puncaknya pada tahun 1920 sampai 21, yang saat itu pekerjanya mencapai ribuan dari pekerja dan juga ratusan dari staf Belanda ataupun Indonesia. Sejumlah dari pekerja tersebut menimbulkan konsentrasi penduduk yang mana membawa keluarga dan juga mengundang pendatang. Nah, dari situlah mulainya sehingga terciptalah kegiatan ekonomi terkait dengan adanya tukang cuci, tukang cukur, pelayanan kesehatan, dan juga penjual kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi, dari pihak perusahaan tambang memberikan fasilitas yang eksklusif kepada para pegawai dan pekerjanya agar betah tinggal di kota yang saat itu termasuk kota yang terisolasi. Nah, dengan menyelenggarakan fasilitas kesehatan, pendidikan, kemudian ada hiburan-hiburan lainnya seperti hiburan pasar malam yang diadakan secara rutin. Ditambah lagi keberadaan orang Belanda dengan fasilitasnya yang eksklusif menjadikan alasan yang kuat Kota Sawah Lunto menjadi kota yang memiliki administrasi sendiri. Nah, di sana pamor Kota Sawah Lunto yang menjadi kota tambang batu bara pun seiring berjalan waktunya mulai memudar karena menipisnya deposit batu bara di Kota Sawah Lunto. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Kota Sawah Lunto beserta stakeholders mencari alternatif pemecahan masalah agar Kota Sawah Lunto tidak menjadi kota mati. Dengan memanfaatkan dari bekas tambang dan juga peninggalan bangunan Belanda, Kota Sawah Lunto menjadi kota yang unik dengan slogan Kota Wisata Tambang Berbudaya. Perkembangan sosial budaya di Kota Sawah Lunto erat kaitannya dengan serangkaian aktivitas dari pertambangan batu bara yang ada di Sawah Lunto. Perusahaan tambang dan juga pemerintahan Hindia Belanda telah mengerahkan tenaga kerja sejak awal periode dari berbagai daerah Hindia Belanda dan juga luar negeri. Para pekerja yang didatangkan berstatus buruh kontrak, pekerja paksa atau hukuman yang disebut orang rantai, kemudian pekerja kantoran dan juga tenaga ahli. Untuk tenaga ahli khususnya didatangkan dari benua Eropa yaitu Belanda. Dan juga mereka ada yang berasal dari berbagai etnis suku bangsa. Ada yang berasal dari Madura, dari Minang, dari Jawa, dari Bali, Bugis, Batak, Aceh, dan juga Cina. Aktivitas pertambangan sejak sekitar 1,5 abad yang lalu hingga saat ini menyumbang terhadap perubahan struktur sosial, budaya, dan juga ekonomi di Kota Sawah Lunto. Sawah Lunto terbuka untuk didatangi dari berbagai etnis dan lapisan masyarakat. Keterbukaan ini ditandai oleh pengaruh masing-masing dari etnis tersebut. Gesekan-gesekan sosial yang menegangkan antar etnis hampir tidak ditemui di Kota Sawah Lunto.
Bahasa yang digunakan di Kota Sawah Lunto adalah bahasa Minangkabau dan juga bahasa Tansi. Bahasa Tansi adalah percampuran dari beberapa bahasa buruh tambang seperti Minangkabau, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Aceh, bahasa Cina, Madura, dan juga Bali serta Belanda dengan dasar bahasa Melayu. Munculnya bahasa Tansi berkorelasi erat dengan sistem sosial dan ruangan yang diciptakan untuk kepentingan kolonial dalam ekonomi dan kota, industri, tambang batu bara, ombilin yang ada di Sawah Lunto. Ngapain? Kelompok tak. Belajar apa? Mengerjain tugas KKN. Tuh? Di rumahku. Dewe-dewe. Iya. Yalah. Objek seni di Kota Sawah Lunto diantaranya adalah Basanji, Lagu Basyang, Lukah Gilo atau Asik Lukah, kemudian Talempong Batuang, kemudian Talempong Malin Tilu, lalu ada tonil bahasa Tansi dan bahasa Silungkang, Randai, Silek, Saluang, dan banyak lagi seni yang ada di Sawah Lunto. Nah, selanjutnya wisata. Objek wisata unggulan di Kota Sawah Lunto adalah atraksi tambang, yang mana para pengunjung boleh melakukan napak tilas penambangan di areal bekas tambangan yang dibangun oleh pemerintahan Belanda. Untuk arsitektur dan peninggalan sejarah, ada Gedung Pusat Kebudayaan Kota Sawah Lunto, kemudian ada Gedung Perkantoran PTBA atau PT Bukit Asam, unit Ombilin, dan tak jauh dari situ ada Taman Segitiga, dan kemudian ada Lubang Basuro, dan di sebelah Lubang Basuro ada Gedung Infobox. Nah, di sana Gedung Infobox ini menyediakan dokumentasi dan juga berbagai informasi mengenai sejarah pertambangan yang ada di Kota Sawah Lunto. Selanjutnya, museum yang ada di Sawah Lunto ada namanya Museum Gudang Ransum, yang mana pada zaman kolonial tersebut digunakan sebagai dapur umum untuk memproduksi makanan untuk para pekerja buruh tambang. Kemudian di dekat situ juga ada namanya Museum Kereta Api Sawah Lunto. Dan di stasiun tersebut ada kereta api yang cukup terkenal yang disebut Mak Itam. Nah, kemudian sana pada tahun 1894 didirikan bangunan Pusat Pembangkit Tenaga Listrik yang kemudian pada tahun 1952 dialihfungsikan menjadi masjid yang sekarang dikenal dengan Masjid Agung Kota Sawah Lunto. Kemudian kegiatan tambang di Sawah Lunto juga meninggalkan beberapa bangunan, salah satunya silo. Silo itu berfungsi sebagai penimbun batu bara yang sudah bersih dan siap diangkut ke Pelabuhan Teluk Bayur. Nah, pada tahun 2017 pemerintah membangun museum baru, yaitu diantaranya ada Museum Tari, Museum Budaya Sawah Lunto, Museum Lukisan, dan Etno Kayu. Kota ini memiliki objek wisata alam seperti kebun binatang yang memiliki luas 40 hektar, kemudian Resort Kandis yang memiliki luas 393,4 hektar. Kemudian di Resort Kandih terdapat 3 danau. Yang pertama Danau Biru, Danau Tanah Hitam, dan terakhir Danau Tandike. Selain itu di sana ada Puncak Cemara View City, kemudian Pulau Happy Guguk Sarai, Pulau Belibis, dan Taman Pramuka, dan ada juga Batu Runciang. Di Sawah Lunto memiliki warisan budaya yaitu kerajinan tangan songket. Dibandingkan dengan songket Padesike dengan emas yang rapat dan juga berat, songket Silungkang lebih sedikit benang emas dan lebih banyak kainnya. Nah, kelebihannya songket dari Silungkang ini lebih ringan dan mudah dimodifikasi. Nah, di sana di Sawah Lunto sendiri memiliki event atau acara tahunan. Di antaranya adalah Simfest. Simfest adalah Sawah Lunto Musik International Festival yang mana
Event tahunan ini berkonsep pagelaran musik etnik dari berbagai benua serta mendukung keberagaman etnik di Kota Sawah Lunto sebagai kota heritage. Nah, yang kedua, Sawah Lunto International Songket Carnaval atau SISKA. Nah, event ini bertujuan untuk merayakan serta mendongkrak industri songket yang ada di Kota Sawah Lunto sehingga warisan budaya Sawah Lunto tetap terpelihara dan terlestarikan. Nah, yang ketiga, makan bajambah. Makan bajambah biasanya untuk menyambut hari ulang tahun Kota Sawah Lunto. Nah, makan bajambah itu seperti makan dalam satu dulang atau apa yang kita sebut mungkin tampah, yang dalam satu dulang atau tampah tersebut berisi 7 sampai 10 makanan khas Sawah Lunto atau makanan khas Minangkabau yang mana nanti dimakan bersama-sama oleh beberapa orang. Nah, itu tadi Dunsana, kisah tentang Sawah Lunto dari sejarah, seni budaya, dan juga bahasanya. Nah, pada dasarnya atau fitrahnya manusia adalah pembelajar. Nah, kita bisa belajar dari pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain, termasuk sejarah-sejarah yang pernah terjadi oleh orang sebelum kita atau orang terdahulu. Jadi kita belajar dari sejarah-sejarah dan kita bisa mempertajam pola pikir kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sebenarnya banyak lagi cerita-cerita tentang Sawah Lunto. Semoga video ini bermanfaat buat aku dan Dusanak semua ya, dan mungkin juga bisa menambah wawasan dan melepas kangen atau rindu buat para perantau dari Sawah Lunto di kota lain. Oh ya, aku mau ngucapin makasih banyak buat akun Instagram Sumatera Train dan juga Kota Sawah Lunto yang udah ngizinin aku untuk gunain video-video serta foto-fotonya untuk memvisualisasikan apa yang aku sampaikan supaya sana semua bisa mengerti apa yang aku sampaikan. Makasih banyak pokoknya buat Dunsana yang ada di seluruh Indonesia. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, menambah wawasan dan juga pengetahuan. Untuk itu, apabila Dunsana tertarik dengan video-video selanjutnya, bisa subscribe YouTube channelku, dan kalau misalkan ada kritik serta saran, bisa komen di kolom komentar. Makasih banyak buat Dunsana yang udah nonton videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.